Kasus tentang Snowman 2019 dipelajari kembali oleh seorang polisi. Seorang rekannya mengatakan kalau Snowman itu dulu ditangani oleh atasannya bernama Vikram. ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਰੇ ਸੱਪ ਅੱਗੇ ਵੀਨ ਵਜਾਉਣ बड़ा ਲੱਗੇ केस स्टडी कर रहे हैं ये केस Banyak yang menyebut kalau kasus Snowman ini disebut shit of sin, artinya benih dosa yang sangat berbahaya. Ia mulai menceritakan kalau kejadian itu dimulai pada tahun 2019. Saat itu, sepasang kekasih dihabisi di hutan yang tertutup salju. स्नोमैन अपने गर्म लहू डोल के एक यंग गन में Vikram yang berada di tempat itu segera menuju tempat terjadinya pembunuhan bersama timnya. Setelah ia tiba, banyak petugas yang sudah berkumpul. Salah satu di antaranya mengatakan korban berumur kisaran 22 sampai dengan 23 tahun dan mereka berpendapat dihabisi oleh Snowman. Vikram mendekati dua korban yang telah tidak bernyawa dan mencoba menerka apa yang sebenarnya terjadi pada mereka sebelumnya. Rupanya bukan sepasang kekasih itu saja yang menjadi korban, melainkan beberapa orang pun telah menjadi korbannya. किथे हुई वारदात दिले ओ पापी है बड़ा आइए उन्हें जान सकाई स्नोमैन बनाए सबने स्नोमैन. Bahkan, kejahatan yang dilakukan Snowman menjadi pemberitaan hangat di media televisi karena setiap hari ada saja korban akibat Snowman. Masyarakat mulai cemas karena belum ada petugas yang mampu menangkapnya. ਚੱਕਤੇ ਖਿੱਚੀ ਤੁਰੇ Sementara di sebuah tempat terpencil, seorang pria setengah baya berada di sebuah mobil. Meracau mengatakan dirinya adalah Snowman, anak dari kematian. Ia bercita-cita menghabisi semua orang yang ia temui. Ia menghidupkan api unggun dan teringat kekejaman yang dilakukan ayahnya kepada ibunya, karena menganggap dirinya bodoh sama seperti ibunya. Namun sekarang, ia ingin menunjukkan pada ayahnya dirinya adalah Snowman yang ditakuti oleh banyak orang. ਸਾਲਾ ਮਿਟਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਲਾਇਕ ਨਕੰਮਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ स्नोमैन Mehak Kaur yang kehilangan Jason mencoba menghilangkan jenuhnya di rumahnya dan bertemu dengan rekannya yang mencoba menghiburnya. Mehak hanya bisa terdiam mendengar nasihatnya. ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਆ. Salju saat itu turun lagi. Sebuah mobil berhenti di dekat mobil Snowman dan melihat kagum ke arah mobil itu. Ia mendekatinya dan mencoba mencari penghuni mobil tersebut. Namun, wanita itu belum menemukan siapapun di dalamnya. Snowman sendiri masih terus meracau tentang kejahatan ayahnya yang jahat pada dirinya dan ibunya. Ia tertawa, lalu menangis, dan kemudian memukul-mukul tubuhnya sendiri. Wanita yang berada di mobil itu malah masuk dan memeriksa keadaan dalam mobil itu. Dan tak lama Vikram beserta timnya mendekati mobil tersebut dan menyiapkan senjata laras panjangnya. Mereka terkejut ketika melihat Snowman ada di dalamnya dan terdiam tanpa ada perlawanan. Bahkan ia pasrah saat polisi memintanya menyerah. Berita tertangkapnya Snowman telah beredar luas di masyarakat melalui media televisi. Namun, pihak kepolisian masih menyelidiki apakah hanya Snowman saja yang terlibat dalam pembunuhan ini atau ada pihak yang ada di belakang Snowman. Charlie yang merupakan ayah Snowman merasa terkejut ketika melihat berita penangkapan Snowman dan menunjukkan kalau Snowman itu adalah putranya. Ia menampar istrinya untuk melampiaskan kemarahannya. Sementara sang istri hanya bisa menangis menerima tamparan itu tanpa belas kasih. Snowman yang ada di penjara hanya tertawa dan mengaku kalau dirinya telah menghabisi 4 orang dengan tangannya sendiri. Mehak mengajak Deep untuk pergi berburu. Mendapat ajakan itu, Deep meminta Mehak untuk mengajak adik perempuannya yang bernama Arsy yang ia tahu sangat lihai dalam berburu. Mehak mengiyakan dan meminta adiknya untuk datang. Setelah kedatangan Arsy, mereka yang telah ditinggal kedua orang tuanya saling bergantung hidup satu sama lain. Dalam kesempatan itu, Mehak mengatakan ia ingin Snowman mati karena telah menghabisi Jason dan orang-orang yang tidak berdosa lainnya.
Mendengar hal itu, Arsi mengatakan ialah yang akan menghabisinya. Namun Mehak tetap bersikeras kalau dia yang akan menghabisinya. किसी को मार के दी मैं Mereka sadar hukum di Kanada begitu lembek hingga banyak orang yang memutuskan untuk membalas dendamnya sendiri atas ketidakadilan yang mereka alami daripada bergantung pada polisi. Sama seperti Mehak yang ingin membalaskan dendamnya. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਹੀ ਮਹਿਕ ਨੇ ਬਾਲ ਲਈ ਸੀ Reporter banyak yang mendatangi kediaman Snowman. Kebetulan mereka bertemu dengan kedua orang tuanya. Mereka ingin tahu lebih dalam tentang Snowman yang telah memberikan teror ketakutan di kota ini. Dalam kesempatan itu, kedua orang tuanya mengatakan, Chala, nama sebenarnya dari Snowman, Chale menjelaskan kalau anaknya sangat bodoh di sekolah dan tidak berguna. Namun, sang ibu mengatakan kalau putranya sangat pandai menggambar dan bukan tidak berguna. Mendengar istrinya memuji Chale di depan orang banyak, Chale membawa istrinya masuk dan meminta reporter tersebut pergi dari rumah mereka. Chale dipindahkan dari Clearwater menuju Kamloops yang berjarak 123 km. Vikram yang akan memimpin pengiriman Chale ke penjara yang ada di Kamloops. Chale yang dikeluarkan dari penjara malah merasa girang. Bahkan ia memperkenalkan diri pada reporter yang ada di depan kantor polisi tersebut. Ia merasa senang menghabisi orang-orang itu dan ia tidak merasa bersalah atas perbuatannya. Snowman, son of मरने और मैनू मारना चाहते होंगे. Perjalanan mulai dilakukan tanpa ada pengawalan yang ketat. Jalan yang dilalui masih tertutup tebal oleh salju. Di dalam mobil itu, Snowman malah mengatakan kedua petugas itu harus berhati-hati terhadapnya. Vikram mengambil jalan yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain. दे बंदे मारदा फिर सिगरेट दा पींदा आप हानिकार का. उसकी गड्डी दे पीछे गड्डी लाई सी Mehak yang tahu tentang hal itu mulai menyusun rencana untuk menghabisi Snowman. Di dalam mobil itu, Snowman mengatakan kalau ia bukanlah Snowman melainkan Chale. Bahkan, ia tidak menghabisi orang. Ia hanya mengumpulkan berita-berita tentang Snowman, bagaimana dan di mana Snowman menghabisi seseorang. वहीं थोड़ी स्नोमैन पता नहीं की करता हो. Setelah mengatakan hal itu, ia tertawa terbahak-bahak seolah mengejek Vikram dan juga rekannya. Chale mengungkapkan Snowman pernah berbicara dengannya, bahkan ia pernah mau dihabisi oleh Snowman di tengah perjalanannya. Mehak yang tahu adiknya telah datang merasa sangat senang dan membeli semua keperluan yang nanti mereka butuhkan. Namun, ia masih merasa sedih ketika teringat Jason yang sudah tiada. दिन नेड़े नेड़े जने यारा अखां दी प्यास मुझे कहंदा जदों मुक जा सारे वारां. Setibanya di rumah, ia terkejut ketika melihat seorang pria tambun yang penampilannya sangat menyeramkan. Namun, pria itu dengan ramahnya menyapa dirinya. सिरा बेबी जी Guminder yang mengalami mobil mogok terpaksa meninggalkan mobilnya dan ikut di dalam mobil yang melintas dengan tujuan yang sama. Vikram menghentikan mobilnya ketika melihat sebuah mobil polisi terhenti tepat di depan mereka. Rekan Vikram dengan cepat memeriksa dan terkejut ketika pria di dalam mobil itu masih hidup dan tiba-tiba menembaknya hingga jatuh tersungkur. Melihat hal itu, Vikram menyiapkan senjata api laras panjang dan menembaki pelaku. Namun pelaku yang ahli menembak mampu mengendalikan permainan dan membuat Vikram terdesak dan terpaksa meninggalkan tempat tersebut. Beberapa orang yang berada di atas bukit terus saja memperhatikan kemana mobil Vikram akan pergi. Vikram yang mengambil jalan ke arah gunung tidak bisa mengendalikan mobilnya yang tersangkut di tumpukan salju. Di dalam mobil, Chale memperingatkan Vikram untuk tidak turun dari mobil atau ia akan mati tertembak. Guminder terkejut ketika jalur yang diambil oleh mobil yang ia tumpangi tidak mengikuti jalan yang sebenarnya. Ia meminta mobil tersebut dihentikan, namun si pemilik mobil sama sekali tidak mendengarnya. Malah tertawa senang ketika Guminder dan kekasihnya ketakutan. Chale mengusulkan Vikram untuk berjalan kaki. Dan seorang Arsi tiba-tiba muncul, lalu mengatakan keduanya mengalami masalah karena badai salju akan segera tiba. स्नोमैन हाँ पर असली स्नोमैन Pemilik mobil itu mulai menggoda Guminder dan mereka menghabisi Terry.
Guminter menangisi kekasihnya dan tim pemilik mobil meminta temannya untuk menguburkan Terry dan mencoba melecehkan Guminder. Vikram dihadang Arsi, orang yang sebelumnya pernah menyerangnya. Namun Arsi kali ini tidak menyerangnya, hanya mengatakan kalau mereka dalam bahaya melintasi jalan menanjak. Terry berhasil dikuburkan di dalam salju dan Guminder sendiri terus berlari menjauh dari tim dan mobilnya. Guminder dikejar oleh tim. Dan Vikram pun dikejar oleh orang-orang yang tidak ia kenal yang terus saja menembakinya. Mau tidak mau, Vikram dan Arsi terus menghindari mereka sambil melindungi Chale yang harus ia selamatkan sampai ke tujuan. Hingga ia berhasil menghabisinya. Rekan tim yang tidak setuju tim mengejar Guminder malah dihabisi dan ditinggalkan begitu saja di dalam hutan. Tim berhasil menemukan Guminder, namun Guminder tidak mau menyerah. Ia terus berlari lagi untuk menghindari tim. Namun tiba-tiba Chale melarikan diri. Vikram dan Arsi terkejut hingga mau tidak mau mereka harus mengejarnya. Kejar-kejaran itu terjadi di area gunung yang tertutup salju. Hingga mereka merasa sedikit kesulitan untuk berlari sampai akhirnya Chale berhasil ditangkap oleh Vikram dan juga Arsi. Mehak yang masih belum menerima kematian Jason masih sering menganggap Jason ada di sekitarnya. Bahkan ia sering berbicara seolah-olah Jason ada di dekatnya bersama dirinya. Vikram membawa kembali Chale untuk menuju mobilnya yang telah jauh mereka tinggalkan. Namun mereka kesulitan untuk meminta bantuan karena jaringan telepon yang sulit terjangkau. Chale tersenyum melihat kesusahan yang mereka alami seolah-olah mengejek. Ketiganya berhasil menemukan sebuah rumah. Mehak yang melihat kedatangan mereka tersenyum seolah tahu kalau mereka akan datang. Mehak dan Budi dengan ramah menyambut mereka datang dan memperkenalkan dirinya. हेलो Chale tiba-tiba memperkenalkan dirinya sebagai snowman di hadapan Mehak. Namun Arsi berpura-pura tidak kenal dengan Mehak yang sebenarnya adalah kakak perempuannya. Mehak meminta Buddy untuk mengobati Vikram yang merupakan polisi, tapi ia tidak diizinkan untuk menelpon karena jaringan di tempat dia pun sangat sulit. Namun yang mengejutkan ketika Mehak mengatakan kalau Snowman ada dalam pengadilannya. Guminder merasa sangat lelah terus berlari menghindari tim. Para Chale terus saja mengejek Vikram yang tidak menghabisi dirinya sejak awal, hingga menimbulkan kekesalan pada diri Vikram dan dengan cepat Vikram memukulnya. Mehak yang melihat itu segera menghentikannya. Namun ucapan terima kasih Chale tidak diacukan, malah ia menampar Chale. Tak lama dua teman Mehak datang dan meminta Mehak untuk mengikat Chale. सो मैं नाल ले आया Guminder yang kelelahan akhirnya berhasil tertangkap oleh tim. Ia menangis ketakutan. Namun walaupun dalam ikatan, Chale yang telah mengenal Jan terus menggodanya, bahkan ia berusaha mencium Jan ketika Jan ingin memberinya pelajaran. I love you, Jan. I will kill you. mental kan लोई वर्गी है Guminder dibawa ke sebuah rumah dan mengurungnya di peternakan. Tim memamerkan kepada Guminder uang dan obat-obatan terlarang yang ia bawa, hingga benar-benar membuat Guminder ketakutan, terlebih ketika ia diikat oleh tim. Smell it. Semua orang yang ada di rumah Mehak dihidangkan makan malam oleh Mehak, termasuk Chale. Namun tiba-tiba Chale menyerang seorang pria yang mencoba menyakiti wanita yang ada di dekatnya. Ia sangat trauma dengan kejahatan yang dilakukan ayahnya, hingga ia tidak mau ada wanita-wanita lain yang ketakutan seperti ibunya. Sementara ibunya sendiri yang terus dicaci oleh ayahnya mulai merasa jengah dan memberanikan diri untuk menarik tangga yang sedang dinaiki oleh suaminya hingga ia terjatuh dan kemudian kehilangan nyawa.
Chale kembali diikat setelah menikmati makan malam, namun semua masih terdiam larut dalam pikiran masing-masing. Kecuali Budi yang mulai menyiapkan kayu bakar untuk api di dalam rumah Mehak. Jan mendekati Chale yang terus meracau karena ia masih tetap mencintai Jen walaupun Jen tidak peduli kepadanya. Sementara Arsi sendiri terus menatap keluar rumah dan ia mengatakan pada Mehak, ia khawatir masih ada orang yang akan terbunuh di suasana seperti ini. Chale bercerita kalau ibunya sangat mencintainya dan memberikannya nama baik Chale untuknya hingga ia mau ibunya juga bahagia. Ia juga tidak tahu malu agar Mehak mengizinkannya mengencani Jen. Tim yang tengah menikmati obat-obatan terlarang miliknya merasa lemah dan terhuyung hingga tidak sadarkan diri. Melihat kesempatan itu, Guminder mengambil senjata tim dan mencoba mengarahkan kepada tim. Pertengkaran Neta dan suaminya terus-menerus terjadi di rumah Mehak hingga tiba-tiba Neta mengambil senjata dan berusaha menghabisi suaminya. Vikram yang melihat hal itu mencoba menghentikannya. Namun tiba-tiba suara letupan senjata terdengar dari luar rumah Mehak. Guminder yang telah menghabisi tim dengan cepat meninggalkan tempat itu sambil membawa tas berisi uang milik tim. Neta sama sekali tidak menurunkan senjatanya. Ia terus mengarahkan kepada suaminya. Chale yang melihat itu juga terus mengatakan kalau Neta harus menghabisi suaminya yang jahat kepada Neta. Untuk mengamankan keadaan, Mehak membawa Chela keluar dari ruangan itu bersama Budi. Guminder yang masih membawa senjata tim mulai melanjutkan perjalanan. Pertengkaran Neta dengan suaminya semakin sengit. Arsi yang melihat hal itu segera menarik senjatanya dan menembak dirinya hingga tidak bernyawa. Neta marah pada Arsi dan saat Vikram masuk ke ruangan itu, Arsi tidak mengakui dirinya menyerang suami Neta hingga kehilangan nyawa. Hingga Vikram membawa Neta menjauh dari tempat tersebut. Guminder yang ketakutan masuk ke sebuah gudang dan terus menangis di tempat itu. Vikram yang menyadari Chala tidak ada di tempatnya segera mencarinya, namun Budi tidak mau mengatakan kebenaran di mana Chala malah menodongkan senjata ke arah Vikram. Melihat hal itu, Vikram sangat marah dan menyerang Budi hingga kehilangan nyawa. Vikram mencari sendiri keberadaan Chale, namun di sebuah peternakan ia malah menemukan tim yang telah habis nyawanya. Sementara Dip menemukan Guminder di dalam gudang milik Mehak. Jen yang bersama Mehak mulai mengadili Chale. Ia mengatakan kalau Chale atau Snowman telah menghabisi suaminya dan juga suami Jen. Mehak juga mengatakan ia sengaja membawa Jen ke tempatnya karena ia mau Jen melihat Chale mati di tangannya. Mehak mengarahkan senjata ke hadapan Chale. Tapi Vikram yang melihat hal itu dari jendela mencoba menghentikannya dan mengatakan kalau hukum yang akan menghakimi Chale atau Snowman atas perbuatannya. Di saat genting itu Chale mengatakan dirinya bukanlah Snowman melainkan Chale. Mehak mengatakan juga kalau Chale merasa ketakutan hingga mampu berbohong. Namun ia juga menjelaskan ia tidak bisa ditipu karena Chale lah yang menghabisi orang-orang yang tidak bersalah. Hingga dalam hitungan detik, Mehak berhasil memberikan satu peluru ke tubuh Chale tanpa mendengarkan nasihat dari Vikram di luar. Chale hanya tersenyum sebelum ia terjatuh. Ia masih teringat makian yang ditujukan untuknya dan ibunya dari ayahnya yang sangat jahat kepada mereka. Chale mengatakan pada Mehak kalau ia telah memecahkan masalahnya namun ia hanya menghabisi Chala bukan Snowman. Mehak mendesaknya agar tidak berbohong dan lagi-lagi Chala mengatakan kalau ia tidak berbohong dan mengatakan kalau Mehak adalah Snowman yang telah menghabisi orang yang tidak bersalah. Vikram terus berusaha mendobrak pintu hingga ia berhasil masuk ke ruangan itu. Tapi ia terlambat karena Chala telah tidak bernyawa. Di saat bersamaan, Arsi juga muncul dan mengatakan pada Vikram untuk tidak menyakiti Mehak, kakak perempuannya. Hal itu membuat Vikram sangat terkejut. Tak lama juga Dip datang membawa Guminder.
Melihat Vikram, Guminder berlari dan menangis di pelukannya. Guminder yang merupakan adik perempuan Vikram benar-benar merasa lega ia bisa bertemu dengannya. Namun Deep mengatakan pada semua orang yang ada di tempat itu kalau Guminder adalah snowman yang asli. Karena ia menemukan foto orang-orangan salju dan senjata api di dalam tas tersebut. Guminder mencoba menjelaskan pada semuanya kalau tas itu bukan miliknya, namun Deep tidak mempercayainya, malah menodongkan senjata ke hadapan Guminder. Melihat adik perempuannya dalam masalah, Vikram segera menarik senjatanya dan memberikan satu peluru ke dada Deep hingga ia tersungkur. Dan Arsi tiba-tiba menembak Guminder. Vikram pun menembak Mehak hingga semua terjatuh. Dengan cepat Arsi menembak Vikram. Melihat hal itu, Jan memohon untuk menghentikan semuanya, tapi Arsi malah menembak Jan hingga tidak bernyawa, begitupun juga dengan Neta. Hingga semua orang di tempat itu tidak bernyawa dan meninggalkan Arsi seorang diri. Arsi menangis sedih karena ia kehilangan kakak perempuan yang lebih dari seorang kakak baginya. Ia sangat menyesal. Sambil menangis, ia mengakui kalau dirinya adalah snowman. boy. स्नोमैन ये किमें हो गया Ia mulai menghabisi orang-orang yang membuli dirinya dan Mehak kakak perempuannya. Mereka mengejek karena Arsi tidak memiliki seorang pacar dan selalu mendahulukan kakak perempuannya. Sejak itu ia dendam dan menikam orang-orang tersebut hingga tidak bernyawa. Ia juga mengakui bahwa dialah yang telah menghabisi Jason karena ia telah tahu rahasia Arsi sebenarnya. कत्ल कर देता ते उस तो बाद तब मर Arsi menangis menyesali semuanya karena Mehak kini telah meninggalkannya. Hingga sekarang Arsi menghilang dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Vikram dan yang lainnya telah kehilangan nyawa karena tembakan Arsi dan film pun selesai.